Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan menjelaskan dalil-dalil atau keterangan-keterangan terkait dengan istilah tasawuf. Ada saudara kita yang menyesatkan ilmu tasawuf, tapi hal itu saya maklumi. Karena apa? Banyak orang memang mengatakan tentang tasawuf itu dengan serampangan. Jadi, orang yang tidak duduk di dalam makom sufi, orang yang belum memiliki hati yang suci, dan dia tidak mengetahui seluk-beluk tasawuf, membicarakan tasawuf, tidak berbuat sesuai dengan kedudukan mereka, tidak mengatakan sesuai makom mereka. Akhirnya, perkataan ilmu tasawuf itu tidak sesuai dengan faktanya. Sehingga para perjalan, salik yang menuju suluk, orang yang pertengahan, dan juga apalagi orang awam, mudah menyesatkan ilmu tasawuf. Karena apa? Mereka di dalam mencari kebenaran, tolak ukurnya hanya berdasarkan secara tekstual di Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau misalkan menurut mereka tidak ada secara tekstual di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dikatakan sesat, tidak mengikuti syariat. Padahal kita sendiri kalau misalkan ukurannya secara tekstual harus ada di Al-Quran dan As-Sunnah, kita banyak melakukan pelanggaran di dalam bersyariat. Seperti halnya zakat ya, di saat Idul Fitri. Nabi Muhammad SAW tidak berzakat dengan beras. Zakat dengan beras tidak ada secara tekstual di Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu apakah kita disebut melanggar syariat? Dikatakan sesat, bid'ah? Ya tentu tidak. Karena apa? Makanan pokok Nabi Muhammad SAW seperti yang disabdakan beliau di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW pada saat hari raya Idul Fitri, zakatnya itu berupa makanan gandum, anggur, keju, dan kurma. Itu makanan pokok bagi beliau. Tapi kita, makanan pokok kita adalah nasi yang bahan dasarnya adalah beras. Maka hal itu tidak menjadi suatu permasalahan di dalam bersyariat. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW sholat, kemana arah beliau menghadap, itu dengan kendaraan. Dengan apa kendaraannya? Ya unta. Lalu kalau misalkan kita tidak memakai unta, apakah itu dikatakan sesat? Ya, tentu tidak, menyesuaikan tempat kita. Karena apa? Agama itu dibuat untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Kalau misalkan kita sholat di musola sebuah mall atau sebuah kantor, apakah ada secara tekstual di Al-Quran dan Sunnah? Kalau tidak ada secara tekstual, apakah kita itu dianggap tidak sholat di kantor? Tidak sholat, dianggap tidak sholat kalau kita sholat di mall, ya, di musola, mall, ya, tempat perbelanjaan. Apakah begitu? Tentu tidak. Kalau misalkan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim, ya, beliau itu makan dengan 3 jari. Ya. Lalu kita sekarang ada alat berupa sendok. Apakah kita dikatakan sesat? Tidak mengikuti Nabi? Ya tentu tidak. Karena apa? Nabi makanya gandum, kurma, sesuatu yang memang bisa dimakan dengan memakai 3 jari. Dan juga beliau mengajarkan tentang untuk tidak tamak kalau misalkan ada orang memakai 5 jarinya. Nah, kalau misalkan kita di sini makan bakso, apakah bisa dengan 3 jari? Bahkan 5 jari sekalipun misalkan. Nah, tentu tidak, kita kepanasan, maka kita boleh pakai sendok. Ya, seperti ini saudara-saudariku, yang mana orang awam, orang yang pertengahan, orang yang buta mata hati, tidak mengetahui Islam itu sebenarnya mudah, ya, bukan mempersulit kita, tidak. Ya. Hal itu sebagaimana sudah disabdakan Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Dan sekali-kali tidaklah seseorang memperberat agama, melainkan akan dikalahkan. Jadi kalau misalkan orang itu selalu melihat secara tekstual sebagai tolok ukurnya, mereka orang-orang yang belum sampai.
ya kepada kebenaran yang hakiki. Kalau misalkan mereka melihat kitab-kitabnya para wali yang mana Allah sendiri mengatakan berupa ilmu hakikat, misalnya ini perkataan Allah kepada salah satu walinya, keluarlah engkau dari huruf, niscaya engkau mengetahui ilmu yang tiada seterunya. Nah, seperti itu tidak ada secara tekstual di Al-Quran dan Sunnah. Apakah salah? Sesat? Tidak, karena Allah sendiri yang mengatakan itu kepada wali Allah. Maknanya adalah hal itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Jadi perkataan keluarlah engkau dari huruf, maknanya adalah jangan kamu hanya membaca ilmu saja, tapi amalkan ilmu itu. Itu maknanya keluarlah engkau dari huruf. Yang secara singkat kita bisa bahasakan bertakwalah. Takwa itu kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka kalimat berikutnya, niscaya engkau mengetahui ilmu yang tiada seterunya. Maksudnya ilmu Rabbani, ilmu ketuhanan. Yang mana hal itu tersirat di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu salah satu contoh ilmu hakikat yang ada di kitabnya wali Allah. Jadi Allah menyampaikan ilmunya Allah itu berupa bisa bermacam-macam kalimatnya. Begitu juga istilah tasawuf yang mana itu terdapat di kitabnya para wali. Itu istilah tersebut tidak mungkin tidak berasal dari Allah. Kenapa? Semua akal manusia ciptaan Allah. Yang mana akal itu pastilah fungsinya juga Allah yang menciptakan. Makanya Allah berfirman bahwa ilmunya Allah itu meliputi seluruh manusia. Artinya ilmu yang dimiliki manusia tidak mungkin terpisah dari apa? Dari kekuasaan Allah, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Yang mana hal itu difirmankan di dalam surat Al-Isra ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Begitu juga istilah tentang tasawuf tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara tekstual. Namun hal itu dilisankan oleh para wali Allah. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui makna tasawuf itu sendiri. Imam Al-Ghazali telah mengatakan di dalam kitabnya, ketahuilah tasawuf memiliki dua pilar, yaitu istiqomah bersama Allah dan harmonis dengan makhluknya. Maka siapa saja yang istiqomah bersama Allah, berakhlak baik terhadap manusia dan bergaul dengan mereka dengan santun, maka ia adalah seorang sufi. Jadi pelaku tasawuf itu disebut orang sufi, orang yang hatinya bersih. Yang mana hati bersih itu ada di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam surah Asy-Syams ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Maknanya, sungguh beruntung orang yang selalu bertakwa, selalu melakukan amal soleh, yang mana dengan amal soleh itu bisa membersihkan noda-noda hitam yang menutupi hati, menutupi kolbu. Hal itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Tirmizi. Jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertobat, niscaya noda itu akan terhapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan Allah. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Yang mana hal itu juga terkait dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Jadi tasawuf itu adalah ilmu tentang menyucikan jiwa. Anjuran untuk selalu bertakwa kepada Allah sehingga kolbu manusia yang awalnya itu tertutupi noda hitam dosa itu bisa bersih kembali. Yang dengan hati bersih, dengan bertasawuf, amal-amal yang kita lakukan itu mengandung kebaikan, ya, melahirkan akhlak yang baik. Seperti itu saudaraku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.